Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi buat kalian yang kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya. Karena di video ini saya tidak lagi menjelaskan arti dari frasa kata I don't get it, tapi di video ini kita akan langsung nonton contoh penggunaan I don't get it dari cuplikan adegan film yang saya ambil dari film Sex and the City 2, dan kita akan juga membahas kosakata yang diucapkan di situ gitu. Nah, buat kalian yang kebetulan nonton video ini karena memang lagi baca artikel saya, terus kemudian ketemu video ini, ya silahkan dilanjut. Tapi buat kalian yang belum baca artikel ini, baca dulu artikelnya. Takutnya nanti kalian malah nggak nyambung dan nggak bisa ngikutin video ini. Link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Kalau begitu yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah, ini artikelnya. Jadi di sini artikel ini saya menjelaskan arti dari I don't get it. Tapi di sini saya tidak lagi menjelaskan video ini, saya tidak lagi menjelaskan artinya. Kita akan langsung nonton cuplikan adegan dari film Sex and the City. Nih filmnya. Saya lupa nonton di mana, kalau nggak salah nonton di Netflix deh. Oke, langsung aja yuk kita lihat cuplikan adegannya. Nah, mereka lagi ngumpul, si Anthony nikah sama, ini pernikahannya si Anthony, namanya Anthony. Terus kemudian kita langsung aja ya. Yep, Stanford gets the wedding of his dreams and I get to cheat. Yap itu artinya iya. Yap itu artinya sama dengan yeah atau yes gitu. Yap, iya. Stanford gets the wedding of his dream and I get to cheat. Stanford gets the wedding, mendapatkan pernikahan of his dream, wedding of his dream, pernikahan impiannya. And I, dan saya, get to cheat, boleh selingkuh gitu. Dibilang begitu. Iya, Stanford kan ngedapetin pernikahan impiannya, terus saya rapiin jadi gini. Nah, kalau aku jadi boleh selingkuh gitu. Don't give me that face, Char. Pas dia nyebutin dia boleh selingkuh, yang lain pada merhatiin kayak gitu. Mukanya Charlotte jadi kayak gitu. Dia bilang, don't give me that face, Char, don't give me that face tuh artinya jangan memberikan saya muka itu, Char. Tapi kemudian saya rapihkan ke gaya bahasanya orang Indonesia, jadi jangan ngeliatin aku kayak gitulah, Char gitu. Jangan ngeliatin aku kayak gitulah, Char, atau jangan ngeliatin aku kayak gitu dong, Char gitu. Just because I'm getting married doesn't mean I have to change who I am. Just because I'm getting married doesn't mean I have to change who I am. Just because, just itu hanya, because itu karena, hanya karena I'm getting married, hanya karena saya menikah, doesn't mean, tidak berarti, I have to, saya harus, change, merubah, who I am, siapa saya gitu. Hanya karena sekarang aku nikah, bukan berarti aku harus ngerubah diriku dong. Gitu maksud dia. Jadi diterjemahkan, saya perbaiki terjemahannya jadi seperti itu. Jadi kalian nanti tahu antara terjemahan kata per kata dengan terjemahan yang udah saya buat gaya bahasanya, gaya ngomongnya orang Indonesia gitu. Jadi lebih luas. Terus kemudian si Samantha ngomong, So you're allowed to cheat because you're gay? So you're allowed to cheat because you're gay. Jadi you're allowed to cheat, kamu boleh selingkuh because, karena you are gay, karena kamu gay. Jadi kamu itu boleh selingkuh karena kamu itu gay. Terus kemudian si Anthony bilang, No, because I'm Italian. No, because I'm Italian. Enggak. No, enggak. Because, karena I'm Italian, saya orang Itali. Because I'm Italian, bukan, tapi karena aku itu orang Itali gitu. Mungkin orang Italia itu identiknya dengan sering selingkuh, mungkin kali ya. Carrie, Stanford's looking for you. Terus dia bilang, Carrie, Stanford's looking for you. Stanford's ini singkatan dari Stanford is looking for you gitu. Dibuat jadi gini, cepat ngomongnya. Stanford's looking for you. Carrie, Stanford's looking for you. Carrie, Stanford nyariin kamu tuh gitu. Carrie, Stanford nyariin kamu tuh. Terus kemudian, Cute hat. Cute hat, dia bilang. Topi lucu. Topi lucu.
Tapi kalau kita ngomong gitu agak aneh ya, agak kurang luas aja gitu. Makanya saya kemudian rubah jadi topinya lucu deh. Coming! Anthony coming, datang. Coming itu artinya datang. Tapi kemudian saya rubah jadi ya sebentar. Karena dia dipanggil Anthony, ya gue datang, ya bentar gitu. Kan kita biasanya kalau dipanggil begitu ya. Sementara orang bule itu ngomongnya coming itu artinya Anthony datang gitu. Kalau kita bilang datang kan agak gimana? Kita orang Indonesia nggak biasa gitu ya. Hey, Man, Pak Iman gitu, datang gitu. Kan nggak gitu ya. Iya sebentar gitu. Biasanya kita gitu ya. Iya bentar gitu. Iya bentar gitu. Atau iya sebentar sama aja. Iya bentar gitu. Oke. Terus kemudian di sini ada pengucapan I don't get it. I don't get it. Why get married if you're gonna cheat? I don't get it. Why get married if you're gonna cheat? I don't get it. Nih, saya tidak mendapatkannya. Tapi itu terjemahan kata perkatanya gitu ya. Sebenarnya I don't get it itu terjemahan kata perkatanya gitu. I don't get it. Tapi di sini artinya adalah aku nggak ngerti deh. Why get married? Kenapa juga menikah? If you're gonna cheat, kalau kamu emang pengen selingkuh, ngapain juga nikah kalau niatnya mau selingkuh gitu. Jadi saya perbaiki bukan perbaiki sih ya, saya rapikan terjemahan jadi gaya bahasanya, gaya ngomongnya orang Indonesia gitu. Well, he didn't say he was going to cheat. Well, he didn't say he was going to cheat. Well, gitu. Well itu sebenarnya baik, tapi di sini nggak perlu diterjemahin karena ini jadi kayak filler word, isian aja gitu. Ya, kayak gitu lah. He didn't say, dia kan nggak ngomong he was going to cheat. Dia bakalan selingkuh. Dia kan nggak bilang kalau dia bakalan He selingkuh. said he was allowed to cheat. He just said he was allowed to cheat. Dia cuma bilang, dia hanya bilang he was allowed, dia diperbolehkan untuk selingkuh. Dia kan nggak bilang kalau dia bakalan selingkuh. Dia cuma bilang kalau dia itu dibolehin untuk selingkuh. Is that how you heard it? Is that how you heard it? Apakah itu bagaimana kamu mendengarnya gitu? Itu terjemahannya gitu ya. Memang gaya orang ngomongnya orang bule itu seperti itu. Makanya ketika orang bule belajar bahasa Indonesia, dia nerjemahin dari bahasanya dia ke kita, terus kita dengarnya juga aneh gitu kan. Nah itu gitu. Karena kita nggak biasa ngomong yang seperti itu gitu. Saya terjemahkan, apakah itu bagaimana kamu mendengarnya gitu. Saya rapikan ke gaya ngomongnya orang Indonesia, kamu nangkepnya kayak gitu ya? Gitu. Well, it's not really any of our business. Well, it's not really any of our business. Ini saya pelanin gitu ya, supaya ini kan ngomongnya cepet banget ya. Sebenarnya bukan cepet sih, ini karena ini standar mereka ngomong gitu. Jadi mereka ngomong kesehariannya ya segitu gitu. Mereka nggak bisa dibilang cepat juga karena ya standar mereka ngomong gitu. Normalnya mereka ngomong ya secepat ini gitu. Karena kita nggak biasa dengar, jadi dengarnya kayak cepet banget gitu. Well, it's not really any of our business. It's not really. Itu adalah tidak any of our, bukan bisnis kita gitu. Sebenarnya ini bukan urusan kita juga sih gitu. Maksudnya dia ngomong kayak gitu. Well, it's not really any of our business. Sebenarnya ini bukan urusan kita juga sih. Terus kemudian Except he told us. Except he told us. Kecuali, except tuh kecuali, dia sudah memberitahu kita. Ini kayak gitu ya. Told itu bentuk lampau dari tell. Jadi dia sudah memberitahu kita, kecuali dia sudah memberitahu kita. Tapi kemudian saya terjemahannya saya rapikan jadi, tapi yang cerita ke kita itu kan dia. Maksudnya dia duluan yang cerita, bukan kita yang nanya-nanya. Jadi kita nggak ikut campur urusan dia, kan yang cerita dia. Kalau yang cerita dia ya kita cuma nimpalin doang gitu kan. Kecuali kalau kita nanya-nanya gitu, jadi kitanya kepo. Tapi kalau di sini kan kita nggak ikut campur di urusan itu, karena dia ngomong ya udah kita nimpalin aja.
Itu maksudnya si Steve. Dia bilang except he told us. Oke, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi dengan nonton cuplikan adegan dari film ini akan lebih memudahkan kita untuk belajar, oh gitu, gayanya ngomongnya begitu, artinya begitu gitu. Oke. Kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.